kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu secara luring dengan menggunakan Smart TV. Jadi hari ini kita akan melakukan proses diskusi pada perkuliahan pembelajaran bahasa Indonesia SD kelas atas. Diskusi kali ini kita menggunakan pendekatan pembelajaran standard oriented approach ya. Jadi pembelajaran yang berfokus kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa lebih berperan dalam proses pembelajaran hari ini. Nah, kita sudah sepakati di awal bahwa hari ini kita akan presentasi kelompok. Nanti setelah presentasi ada diskusi dan mohon presentasi dengan baik. Silakan jelaskan menggunakan Smart TV ini, gunakan dengan sebaik-baiknya dan jelaskan secara detail kepada audiens. Saya persilakan kepada kelompok 1 dipimpin oleh siapa? Oleh saya Pani. Saya silakan, ini kamu bisa pakai pensil ini untuk coret-coret dan menjelaskan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Mas saya pribadi, teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan waktu yang dimana kita melaksanakan diskusi di pagi hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia kelas atas. Perkenalkan, nama saya Stefani, selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Saudari Rizal Frilia Fitri sebagai pemateri pertama, Nurjana Malkis sebagai pemateri kedua, dan Susana Fatul Jannah sebagai pemateri ketiga, Mesinta Eka Pratiwi sebagai pemateri keempat, Nailatul Satra sebagai pemateri kelima, dan pemateri terakhir Ahmad Bin. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Baik, sedikit pengantar pendekatan bahasa Indonesia kelas atas. Pendekatan bahasa Indonesia kelas atas sebagai sudut pandang atau titik tolak guru terhadap proses berlangsungnya pembelajaran yang berujung terhadap pandangan akan terjadinya sebuah proses sifatnya masih sangat benar ala umum. Di dalamnya mewadahi, menguatkan, menginspirasi dan melatari metode dan proses pembelajaran. Dengan cakupan teoritis tertentu dilihat dari jenis pendekatan pembelajaran terbagi menjadi dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada pendidik. Berorientasi pada siswa menekankan kepada aktivitas siswa secara opsional. Artinya pembelajaran menghadapi keseimbangan antara aktivitas fisik, mental, emosional, dan aktivitas intelektual. Sedangkan pendekatan pembelajaran berorientasi pada pendidik yaitu pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar dan kegiatan belajar. Yang bersifat klasik dalam pendekatan ini, guru menempatkan diri sebagai orang yang serba tahu dan sebagai satu-satunya sumber belajar. Baik, langsung saja ke pemateri pertama, Saudari Rizal Fitri. Pengertian pendekatan pembelajaran menurut pengertian pendekatan pembelajaran menurut Sanjaya 2008 yang 27 dalam Abdullah 2017 47 pendekatan dapat dikatakan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Menurut signifikan dalam Nilai Uji 2014-15 pembelajaran adalah sebuah proses yang
dosen yang disajikan bisa beradaptasi dengan siswa. Ini sekarang sudah nomor 3. Baik, terima kasih saudari Riza. Terkait yang sudah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan merupakan konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Metode pembelajaran adalah prosedur, urutan langkah-langkah dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Baik, langsung saja ke materi kedua. Baiklah, definisinya ada macam-macam pendekatan. Pendekatan yang pertama itu pendekatan behaviorisme, yaitu pendekatan ini yang berpandangan bahwa proses penguasaan kemampuan anak sebenarnya dikendalikan dari luar sebagai akibat dari berbagai rangsangan yang diterapkan lingkungan kepada anak. Dan pendekatan yang kedua yaitu pendekatan nativisme, yaitu pendekatan bahasa dalam pendekatan kognitif, bahasa dalam pandangan kognitif, strukturisasi dan dikendalikan oleh nalar. Dan pendekatan yang keempat yaitu pendekatan interaksi sosial. Dan yang keenam itu pendekatan struktural. Pendekatan ini berpandangan bahwa data yang didengar atau ditulis untuk dianalisis sesuai dengan tata bahasa. Dan pendekatan yang ketujuh yaitu pendekatan komunikatif. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa bahasa adalah sarana komunikasi. Dan pendekatan yang kedelapan yaitu pendekatan pragmatik. Pendekatan ini mengutamakan keterampilan berbahasa dengan memperhatikan faktor-faktor penentu bahasa. Dan untuk pendekatan selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih mengenai basis kelas. Selanjutnya macam-macam pendekatan yang akan dilanjutkan oleh saya Pak Silakan. Inilah pendekatan World language. Pendekatan ini berfungsi untuk mengembangkan dan mengajarkan bahasa yang dilaksanakan secara menyeluruh yang meliputi A. Mendengarkan, B. Berbicara, D. Membaca, C. Membaca, D. Menulis. Yang ke-13, pendekatan keterampilan proses. Keterampilan proses dalam mata pembelajaran bahasa Indonesia meliputi kegiatan mengamati, menggolongkan, menafsirkan, menerapkan, dan mengkomunikasikan. Yang terakhir, pendekatan saintifik. Pendekatan ini adalah pendekatan pembelajaran yang memberikan ruang pada peserta didik secara luas untuk melakukan eksplorasi, dan elaborasi materi pembelajaran. Baik, ini yang saya sampaikan. Terima kasih saudari saya Jana. Selanjutnya dari 4 yang akan disampaikan oleh Indonesia saya kapasitas review. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu mengenai pengertian bahasa Indonesia. Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Selanjutnya
kepentingan nasional, dan yang terakhir bahasa pengembang ilmu pengetahuan teknologi dan budaya. Terima kasih. Baik, selanjutnya pemateri kelima. Belajar bahasa adalah belajar komunikasi. Maka dari itu pembelajaran dasarnya pendidikan di sekolah bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar, yakni baca, tulis, hitung yang bisa kita sebut dengan kalkulasi. Pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa yang sesuai dengan tingkat perkembangannya serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan yang dimiliki. Selanjutnya ada fungsi pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini kita ambil dari salah satu pokok bahasa yang bernama dosuksia. Menurutnya, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai wahana komunikasi bagi manusia baik lisan maupun tertulis. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Selanjutnya untuk pemateri terakhir sama bersama. Baik, silakan menerangkan tentang implementasi pendekatan pelajaran bahasa Indonesia SD kelas 1. Nah, pelajaran di sekolah terdapat kontrovisme, membangun dan membentuk. Bagaimana cara membentuk karakter di dalam diri siswa itu melalui pendekatan konseptual. Begitu. Pendekatan kontekstual atau PDL disebut pendekatan kontekstual karena konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota masyarakat. Jadi pembelajaran ini berlangsung secara alamiah. Guru memberikan pengalaman-pengalaman yang unik kepada siswa sehingga siswa bisa belajar dari pengalaman tersebut dan membentuk atau membangun karakter peserta didik tersebut. Dan pembelajaran tentunya juga akan menjadi lebih bermakna. Terima kasih. di sekolah dasar, bahasa tidak hanya digunakan dalam kepentingan pembelajaran bahasa saja, namun penggunaan bahasa juga sangat penting untuk mempelajari bagaimana macam ilmu pengetahuan lainnya yang diajarkan di sekolah dasar. Oleh karena itu, ada beberapa pendekatan yang selayaknya dipahami oleh guru-guru sekolah dasar, baik guru kelas maupun guru bidang studi. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendekatan belajar bahasa Indonesia SD kelas atas ini, kita pahami pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran kita perhatikan apa sih yang kalian pahami tadi dari pembelajaran? Apa pendekatan pembelajaran? Ya, tolak ukur atau sudut pandang. Oke, siapa lagi? Pendekatan pembelajaran. Tolak ukur atau sudut pandang ini sebagaimana dikatakan oleh Sanjaya. Sanjaya katakan bahwa pendekatan itu adalah tolak ukur atau sudut pandang. Jadi kita itu membuat gambaran umum, sudut pandang umum, pembelajaran itu akan kita konsep seperti apa itu pada pendekatan pembelajaran. Jadi yang ditentukan oleh guru dalam menentukan model. Jadi ya, orientasi model, metode, strategi dan teknik serta permainan dan media itu
gambaran awalnya, konsep awalnya itu ada pada pendekatan pembelajaran. Nah, ini makanya penting di kelompok 1 itu membahas tentang pendekatan pembelajaran. Ada beberapa jenis pendekatan pembelajaran. Banyak sekali jenis pendekatan pembelajaran. Tetapi kita perlu pahami dulu. Sebelum ke jenis pendekatan pembelajaran rasional, empirik, formal, dan sampai pada world language ya, bukan world apa tadi bacanya itu. Subtema yang menjadi pembelajaran itu maka terdapat apa? Terdapat kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.1 pada KKJ itu cocoknya menggunakan dari 12 jenis itu kira-kira lebih cocok menggunakan yang mana? Atau ditambah dengan world language tadi di kelompok 1 itu bahas sampai ada 14 ya, ada 14 pendekatan. Kira-kira dari 14 pendekatan yang disampaikan oleh kelompok 1, maka ketika sudah menggunakan pendekatan formal itu kita bisa memilih apa saja kira-kira metode yang bisa kita pakai. Misalnya metode pembelajaran bahasa yang bisa kita pakai dengan menggunakan pendekatan formal itu kira-kira yang bahas metode. Kelompok 2 yang bahas metode. Kalau kita menggunakan pendekatan